Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, pasal tentang al-imanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah meyakini, mengimani terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa Abul Qasim Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab bin Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadir. Ahlu sunnah meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkunyah Abul Qasim, dan nama lengkap beliau ada disebutkan dalam buku Anda itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, sampai akhirnya berujung kepada Nabiullah Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wassalam. Ini menunjukkan bahwa Nabi keturunan dari Nabi Ibrahim, dari jalur Ismail, karena beliau Ibrahim memiliki dua putra, yaitu Ishak dan Ismail. Ahlu sunnah meyakini anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Artinya tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah diutusnya beliau ini. Bahkan Ahlussunnah meyakini faman za'ama anna ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyan akhar faqad kafar. Ahlussunnah meyakini barang siapa menganggap, menyangka ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia kafir. Orang itu kafir. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad sekedar ayah seorang lelaki di antara kalian, akan tetapi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah dan penutup para nabi. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i, Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak mungkin ada nabi sepeninggalku. Dalam riwayat Imam Nasa'i, Nabi mengatakan laulan nabiyyu ba'di la Umaru. Seandainya memang ada nabi setelah diriku, Umarlah yang pantas menjadi nabi. Maka Ahlussunnah meyakini beliau nabi terakhir. Wa huwa ar-rasulul ladzi arsalahu Allah taala li jami'in nas.
Ahlus sunnah meyakini beliau adalah Rasul yang diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk kaumnya saja. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan, "Ma minkum yasma'u bima ji'tu bi yahudiyan aw nasraniyan summa la yu'minu bi illa an-nar haqqa alayhi." Tidak seorang pun di antara kalian yang pernah mendengar tentang apa yang aku bawa, tentang diriku. Apakah dahulunya dia Yahudi, ataukah dia dahulunya beragama Nasrani? Bila ia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka neraka lebih berhak bagi dirinya. Lebih pantas dia diganjar dengan api neraka. Ini menunjukkan seluruh manusia wajib tunduk dan patuh dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Dan Ahlus Sunnah meyakini falamma ba'asallahu tabaraka wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lin-nas, ketika Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia, ilan nas, kepada manusia ini semua. Tidak ada yang boleh memilih agama selain daripada Islam. Ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang dia mencari agama selain daripada Islam, yakni Islam yang dimaksud yang datang dari Nabi, maka tidak akan diterima apapun yang datang darinya karena dia kafir. Dan kelak di yaumil qiyamah dia ini termasuk golongan yang merugi, yakni tidak mungkin masuk surga. Dia akan disisa di dalam api neraka. Makanya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh manusia yang pernah mendengar tentang Nabi kemudian dia tidak mau mencari tahu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ahla sunnah ya'taqidu annahu abdun la yu'badu. Ahlus sunnah meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba, tidak boleh disembah. Nabi adalah hamba, makhluk. Menyembah Nabi berarti sama dengan menyekutukan Allah Ta'ala, sekalipun atas dasar mencintai Nabi. Ini termasuk menyembah Nabi, meminta kepada Nabi padahal beliau telah meninggal dunia, atau meminta kepada Nabi seandainya beliau masih hidup sesuatu yang gak mungkin dilakukan oleh Nabi. Minta rezeki, minta diberkahi umur. Kalau itu dilakukan kepada Nabi walaupun Nabi itu masih hidup, sementara beliau tidak mungkin bisa memberi rezeki, tidak mungkin memberkahi umur. Kalau berdoa agar diberkahi umur seseorang bisa, berdoa agar Allah mengaruniakan rezeki kepada seseorang, iya. Tapi kalau berdoa dan meminta kepada Nabi, musyrik. Itu di masa hidupnya, apalagi setelah meninggalnya. Maka kita harus mengetahui Nabi itu hamba. Bukti bahwa para Nabi itu hamba, mereka sakit. Nabi mengalami masa sakit. Nabi menikah. Nabi memiliki anak. Sebab bila dia itu sesembahan, Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Nabi memiliki orang tua dan Nabi memiliki keturunan, dan tidak boleh menyembah Nabi. Itu bukti bahwa Nabi itu hamba. Kemudian wa huwa rasulun min rusulillah, dia adalah rasul di antara rasul-rasulnya Allah. Apa konsekuensinya? Kita terima syariatnya, tidak boleh didustakan berita yang datang darinya. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita membenarkannya. Ini konsekuensi dari kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini la nukadzibu, kita tidak mendustakannya.
Nusaddiquhu, kita mempercayai berita yang datang darinya, diterima oleh akal maupun tidak bisa masuk akal, wajib kita menerima dan mengimaninya. Wa huwa khairul bashar, Nabi adalah sebaik-baik manusia. Bal khairul makhluk, bahkan beliau adalah makhluk yang terbaik. Sebaik-baik manusia, makhluk yang paling utama di hadapan Allah tabaraka wa taala, dan derajatnya paling tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Kedudukannya paling dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ketika di hari kiamat manusia dibangkitkan, mereka mendatangi Adam agar Adam meminta kepada Rabbnya memberi syafaat untuk mereka ini. Adam memerintahkan untuk datang kepada Nuh, sampai akhirnya berakhir untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi dalam keadaan sujud memohonkan kepada Allah Ta'ala agar mereka manusia umatnya Nabi diberi syafaat. Ini bukti bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada seseorang kecuali dengan izinnya Allah Ta'ala. Nabi diizinkan memberi syafaat, tapi dengan catatan kepada orang yang juga diizinkan untuk disyafaati. Bila manusia itu tidak diizinkan oleh Allah untuk disyafaati, ya tidak mungkin Nabi memberi syafaat kepadanya. Naam. Wa arsalahu Allah Ta'ala kafatan linnasi wal jan, ay isaqalain. Allah mengutus Nabi kepada dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Manusia dan jin wajib beriman dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Allah utus dengan membawa kebenaran, membawa petunjuk. Ini membuktikan keyakinan Ahlus Sunnah, apapun yang datang dari Nabi itu hidayah. Apapun yang datang dari Nabi itu kebaikan, walaupun permasalahan jibiliyah. Jibiliyah itu maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dalam masa hidupnya. Berpakaian dengan warna putih, makan dengan 3 jari, menyisir rambut, diberi minyak rambut, berjalan menggunakan sendal dengan 2 tali sendal. Ini sunnah jibiliyah. Tapi kita mengetahui apa yang datang dari Nabi itu pasti baik, tidak mungkin mengandung kesesatan. Apalagi yang diucapkan oleh Nabi. Nabi dalam riwayat Imam Muslim pernah berkata kepada Abdullah ibn Umar, "Uktub ma kharaja minni illa al-haq." Tulislah, tidak akan keluar dariku kecuali kebenaran. Dan yang datang dari Nabi adalah petunjuk. Maka kita sering mendengar kalimat yang berbunyi, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan al-huda li'anna laisa fi zaid. Li'anna laisa fi zaid. Karena petunjuk itu tidak ada di dalamnya itu kesesatan, penyimpangan. Maka enggak mungkin Nabi itu mengajak kepada sebuah kesesatan, mengajak kepada penyimpangan, tidak mungkin. Nabi mengajak kepada siratal mustaqim. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah hai Muhammad, ini jalanku yang satu. Apa itu jalannya? Ad'u ilallah ala basirah. Ini menunjukkan dakwah Nabi itu hak. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah, cahaya ilmu. Maka barang siapa yang mengambil apa yang datang dari Nabi, meneladani apa yang datang dari Nabi, baik mereka ini dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, dia akan selamat, tidak akan tersesat, dan di yaumil qiyamah ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, beliau penulis berkata, wa anzalallahu ta'ala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
kitab Allah. Allah menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kitabnya, ai sama bil Quran, yang kita kenal dengan sebutan Al-Quran. Mengamanahkan kepada beliau agama ini, sehingga tidak mungkin Nabi berkhianat. Sebagaimana Nabi dalam Hajjatul Wada di Arafah, beliau berkata kepada para sahabat, tidakkah telah kusampaikan semuanya kepada kalian? Kata para sahabat, benar wahai Rasulullah. Artinya semua amanah ini tentang agama ini semua sudah disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, kepada umat ini, tidak ada yang tertinggal. Sehingga Abu Darda radhiyallahu taala menyebutkan, ma tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa allamana kulla khairin wa hadaran an kulli syarr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah, melainkan beliau telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan, memperingatkan kepada kita semua macam kejelekan. Berarti perkara agama tidak ada yang tertinggal. Beliau orang yang sangat amanah. Saking amanahnya beliau, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di rumah Ummu Salamah, tampak pada wajah Nabi itu muram. Ummu Salamah berkata, adakah sesuatu yang menggelisahkan hatimu? Kata Rasulullah, tidak ada, kecuali yang aku teringat ada 7 dinar. Ada uang 7 dinar yang kemarin kita memilikinya, sampai hari ini belum sempat aku mensedekahkannya. Masya Allah. Saking amanahnya beliau, ingin harta yang beliau miliki itu untuk dicontohkan kepada umat ini digunakan di jalan Allah Taala. Tidak ada perkara agama yang tidak dilaksanakan oleh beliau. Tentang jihad, beliau ikut berjihad. Amar ma'ruf nahi munkar, beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau menganjurkan manusia sholat, beliau orang yang mementingkan sholat. Beliau menganjurkan manusia qiyamul lail, beliau orang yang tidak meninggalkan qiyamul lail kecuali sedikit. Dan itu manusiawi. Tentang berbuat baik kepada orang lain, tersenyum kepada orang lain, Nabi mendahului kita. Semua diajarkan oleh Nabi dan semua agama telah dilaksanakan. Sehingga Nabi mengatakan, tidakkah telah kusampaikan agama ini kepada kalian semuanya? Kata para sahabat, benar wahai Rasulullah. Nabi tidak berdusta dan Nabi tidak berkhianat. Naam. Wa amarahu Allah Ta'ala ayyuballigha hadhihi risalah. Yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam ini adalah beliau. Risalah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril, lalu Nabi sampaikan kepada para sahabat dan sampai kepada kita pada hari ini, dan Nabi tidak mengkhianatinya. Ini peringatan bagi kita. Yang paling mengerti tentang risalah ini dari kalangan manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Malik rahimahullah taala menyebutkan man istakhsana fid din. Atau dalam ucapan yang lain beliau mengatakan faman ibtada'a fid din ma asla fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang menganggap baik tambahan-tambahan dalam agama. Atau dalam ucapan yang lainnya dia mengatakan barang siapa mengadakan perkara yang baru yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah perkara itu dalam urusan agama, berarti dia telah menyangka Nabi Muhammad itu berkhianat kepada risalah. Mengkhianati risalahnya Allah Ta'ala. Berarti orang yang berbuat bid'ah, menambah-nambah urusan agama, apakah masalah akidah, nggak ada di zaman Nabi, diyakini ada di zaman kita. Masalah ibadah tidak ada di zaman Nabi, diyakini ada di zaman kita. Masalah manhaj tidak ada di zaman Nabi, ada di zaman kita. Muamalah yang pada asalnya dilarang oleh Nabi kemudian di zaman ini diperbolehkan. Mereka ini orang-orang yang merubah-rubah agama. Maka mereka kalau itu dilakukan oleh mereka telah menuduh Nabi itu berkhianat. Menganggap Nabi tidak amanah, tidak menyampaikan semua urusan agama. Nah, Ahlus Sunnah meyakini Nabi itu amanah, risalah ini
dibebankan kepada Nabi untuk disampaikan semuanya, dan Nabi tidak akan diwafatkan sampai agama ini tuntas. Sehingga ketika di dalam Hajjatul Wada, di Hajjatul Wada ketika Nabi berkhutbah di Arafah sampai turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku redha Islam sebagai agama bagi kalian. Umar menangis mendengar ayat ini dibacakan. Kemudian beliau ditanya, apa yang membuat engkau menangis? Apa kata beliau? Bukankah setelah kesempurnaan itu yang ada adalah kekurangan? Bukankah setelah kesempurnaan itu yang ada adalah kekurangan? Maksudnya setelah Islam ini nanti sempurna, maka pasti ada yang berkurang. Apa itu? Penyampai Islam ini akan diambil oleh Allah Ta'ala. Nabi akan diwafatkan karena agamanya sudah sempurna, jadi gak perlu ditambah, gak perlu dikurang. Dan Nabi sampaikan semua risalah, tidak ada yang ditutup-tutupi. Maka ketika seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, di saat Nabi sedang membagi harta rampasan perang, orang ini sombong, ujub terhadap dirinya sendiri, Dzul Khuwaisirah ini. Lalu dengan kesombongannya dan dengan kebodohannya dia berkata kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bersikap adillah engkau ya Muhammad. Nabi disuruh berbuat adil. Ia berkata, bersikap adillah ya Muhammad. Karena orang ini menyangka yang dilakukan Nabi itu belum adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak bersikap adil, lalu siapa orang yang bisa bersikap adil? Nah, kalau nabinya saja dianggap enggak adil, siapa orang yang bisa berbuat adil setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini menunjukkan inilah bid'ah yang muncul di zaman itu dengan menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak adil. Bibit-bibit ini yang kemudian terus sampai hari ini bermunculan, bersikap arogan dan semisal daripada itu. Ini bid'ah haruriyah, bid'ahnya orang-orang Khawarij. Nah, ikhwabillah, dalam keyakinan Islam, keyakinan Ahlussunnah, risalah sudah disampaikan tanpa ada pengurangan sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu dicatat, Ahlussunnah meyakini risalah Nabi ini terjaga. Terjaga dalam artian yang diucapkan oleh Nabi enggak mungkin keliru, enggak mungkin salah. Bila ada sebuah kekeliruan, Allah akan langsung membenarkan sebelum Nabi diwafatkan. Sebelum Nabi diwafatkan. Misalnya Nabi pernah berkata, aku tidak akan memakan dan aku tidak akan minum lagi madu. Seandainya tidak turun surat At-Tahrim ayat yang pertama, mungkin pada hari ini kita akan mengatakan madu itu hukumnya haram. Karena Nabi tidak mau makan dan minum madu. Tapi kemudian Allah menegur Nabi, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak tabtagi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah bagimu hanya karena ingin mencari keridhaan istri-istrimu? Maka Nabi pun kemudian minum madu. Nah, demikian pula ucapan beliau tidak mungkin mengandung kebengkokan atau kekeliruan. Demikian pula perbuatan tingkah laku beliau. Salat duhur beliau pernah lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi pernah memimpin salat duhur, pada rakaat yang kedua beliau salam. Juga dari sahabat yang lainnya menjelaskan tentang hal ini. Dalam riwayat yang lain Nabi menambah, pada rakaat yang keempat beliau berdiri lagi menjadi 5 rakaat. Pada riwayat yang lainnya, Nabi pada waktu rakaat yang kedua beliau berdiri, tidak tasyahud awal. Nabi lupa. Lalu datang sahabat yang menegurnya, mengingatkannya. Kemudian baru Nabi melakukan sujud sahwi. Yani di sana maka kita mengetahui ketika Nabi lupa, Nabi ingatkan. Banyak jalan mengingatkannya, kadang melalui malaikat Jibril, kadang melalui para sahabat dan semisalnya. Maka pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kebengkokan,
wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi sesungguhnya dia itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa anna ahla sunnah wal jamaah yu'ayyidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizat. Ahlu sunnah meyakini Allah mendukung Nabi, menjaga Nabi, menguatkan Nabi dengan memberinya bekal mukjizat. Para ulama menjelaskan makna mukjizat itu suatu kejadian yang berada di luar kebiasaan orang awam, orang umum. Hanya ada pada diri Nabi, disebut mukjizat. Adapun jika itu terjadi pada orang selain Nabi disebut dengan apa? Karamah. Yang terjadi pada Umar bin Khattab misalnya. Ketika Umar bin Khattab berkhutbah di Madinah, kaum muslimin yang berperang menghadapi Romawi di Syam, jarak Syam dengan Madinah itu jauh. Mereka mendengar suara khutbahnya Umar. Mereka mendengar dengan jelas suara khutbahnya Umar dalam kondisi perang. Itu menunjukkan mukjizat. Contoh mukjizat yang lainnya pada diri para sahabat, yakni Abu Dujana. Tubuhnya kecil, pedangnya kecil, berhadapan dengan orang Quraisy yang besar. Dalam satu riwayat disebutkan badannya 2 kali lipat dibandingkan Abu Dujana. Besar dan tinggi. Pedangnya lebih besar daripada pedangnya Abu Dujana. Tapi Abu Dujana menebas orang itu sampai terbelah menjadi 2. Sekali tebasan. Itu termasuk karamah. Karena secara nalar nggak mungkin pedang kecil sekali tebasan terbelah 2. Ini karamah. Contoh karamah yang lainnya yang terjadi pada diri para sahabat seperti Thalhah. Ketika beliau menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh di medan Uhud, beliau menjadikan tubuhnya sebagai tameng sehingga anak panah menusuk dadanya, pedang mengenai ujung pedang mengenai gigi beliau sampai rompal. Beliau enggak meninggal dunia, padahal anak panah itu menusuk dada, menusuk perut beliau dengan izin Allah taala. Ini termasuk karamah. Adapun pada diri Nabi mukjizat. Dan mukjizat Nabi yang paling agung adalah Al-Qur'an. Kenapa disebut Al-Qur'an itu sebagai mukjizat? Karena setiap orang yang mendengar dan membaca Al-Qur'an dia akan tahu itu sebuah kebenaran. Sampai pun orang yang paling kafir, sampai pun orang yang paling munafik, nasallallahu taala as-salama wal afiyah, dia akan mengetahui Al-Qur'an itu hak. Bukan datang dari Nabi, tapi datang dari siapa? Allah Ta'ala. Maksudnya bukan ucapan Nabi, tapi kalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini sahih, benar. Dan kalau kita menjumpai sebuah kitab atau sebuah buku, pasti kita akan menjumpai cacat dalamnya. Buku itu mengandung cacat isinya. Entah salah tulis, entah salah pengucapan, entah salah pendapat, entah pemikiran yang menyimpang. Kalau Al-Quranul Karim dari kalimat Bismillah pada surat Al-Fatihah di awalnya, khilaf para ulama tentang ini, atau Alhamdulillah pada awalnya sampai dengan pada surat terakhir surat An-Nas, tidak akan dijumpai adanya cacat di dalamnya, tidak akan dijumpai adanya kekurangan. Dan itu menunjukkan mukjizat. Bukan hanya itu, Al-Quran bisa menjadi obat. Orang yang sakit dibacakan surat Al-Fatihah, biiznillah sembuh dengan izin Allah. Al-Quran menjadi panduan untuk berkembangnya segala macam perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan berarti Al-Quran itu ditafsirkan dengan teknologi, bukan. Yang saya maksud adalah segala perkara yang membawa kebaikan itu bisa disumberkan dari Al-Quranul Karim. Ini mukjizat yang paling nyata. Mukjizat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau hal-hal yang luar biasa. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa diri beliau itu diisrakan dan dimi'rajkan. Ini mukjizat. Sampai orang musyrik mengatakan tidak mungkin manusia bisa naik ke Sidratil Muntaha, naik ke langit yang ketujuh. Tapi itu mukjizat. Contoh mukjizat yang lainnya ketika Nabi dikejar oleh Abu Lahab atau dikejar oleh Suraqah, maksud saya.
Setiap kuda dari Suraqah sudah dekat dengan Nabi, kuda itu terperosok dengan izin Allah Ta'ala. Mukjizat Nabi yang lainnya ketika Nabi SAW makan bersama para sahabat satu potong roti dengan 40 orang sahabat, dalam riwayat yang lain 30 orang sahabat. Roti itu dimakan oleh masing-masing sahabat sampai kenyang, tapi roti itu tidak berkurang dengan izin Allah Ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pernah dari tangan beliau memancar air. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pernah meludahi sebuah sumur milik orang Ansor yang airnya sedikit, esok harinya air itu menjadi penuh. Nabi SAW pernah meludahi dua matanya Ali bin Abi Thalib yang tadinya sakit mata, sejak diludahi tidak pernah sakit, lebih terang dari sebelumnya. Itu Nabi, ludahnya Nabi ya. Ya jangan kita nanti antum anaknya sakit mata antum ludahi, repot nanti, bisa malah semakin parah ya. Ini Nabi SAW demikian. Tapi tetap Nabi itu manusia. Apa buktinya Nabi sakit? Nabi butuh berobat. Berobatnya Nabi dengan cara apa? Berbekam. Nabi berbekam. Jadi Nabi berobat. Nabi menganjurkan makan dan minum habatus sauda, dan itu dilakukan oleh Nabi juga. Dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Contoh mukjizat yang lainnya, Nabi membelah bulan. Nabi membelah bulan disaksikan oleh orang-orang musyrik, bulan itu terbelah. Tapi memang orang kafir itu tidak mau menerima dan menuduh Nabi tukang sihir. Nah, dan masih banyak lagi di antara mukjizat-mukjizat Nabi yang tidak mungkin kita sebutkan pada hari ini. Sebenarnya hafilah rahimani warahmatullah, kalau kita mau lihat hampir seluruh yang datang dari Nabi itu bisa menjadi mukjizat bagi beliau. Salat malamnya beliau sanggup baca Al-Baqarah ditambah Ali Imran ditambah dengan surah An-Nisa separuhnya dalam satu rakaat. Itu kalau bukan mukjizat tidak mungkin. Nggak ada manusia yang sanggup menyelesaikan sekali berdiri surah Al-Baqarah, tidak ada, ikhwanillah. Di hari ini kita tidak menjumpai ada orang seperti itu. Dan tidak ada riwayat dari para sahabat yang seperti itu. Tidak ada riwayat dari para tabi'in seperti itu. Tapi Nabi dia sanggup. Sekali berdiri Al-Baqarah selesai ditambah Ali Imran selesai ditambah separuh dari surah An-Nisa. Masya Allah la quwata. Itu mukjizat, tidak mungkin tidak. Contoh yang lainnya, tidak ada manusia yang sanggup menahan lapar sampai berhari-hari. Nabi pernah 3 hari tidak makan sama sekali. Beliau hanya mengganjalkan apa? Batu di perutnya, diikat. Karena memang beliau tidak, ini di mana bentuk mukjizatnya? Beliau tidak pernah meminta kepada sahabat. Beliau tidak pernah menceritakan kondisi dirinya. Enggak ada di antara kita yang sanggup seperti ini, ikhwan. Menahan begitu berat beban lalu tidak cerita kepada orang lain. Nabi ditahan. Ketika itu urusan dunia, beliau lapar, beliau tidak cerita kepada istrinya, beliau tidak cerita kepada teman-temannya, tapi keluarganya tetap makan. Betapa sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat. Ya enggak ada orang seperti itu sekarang. Setidaknya orang sekarang kalau enggak cerita sama orang lain, cerita kepada siapa? Istrinya. Itu manusiawi. Nah, wallahu taala alam bishawab. Dan masih banyak lagi. Nah, Ahlus Sunnah meyakini tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa catatan. Satu, itu jamnya benar ya Pak? Benar ya? Cepat sekali ya, Masya Allah. Baik, saya tambahkan sedikit Bapak. Nah, Ahlus Sunnah meyakini tentang keumuman risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk segenap makhluk yang namanya jin dan manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Allah katakan, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah hai Muhammad, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah yang diutus kepada sekalian semuanya. Semua manusia, ya Arabnya, ya Ajamnya. Penting di sini, berarti syariat Nabi bukan untuk orang Arab saja. Jilbab itu bukan hanya untuk orang Arab. Tapi sayang di salah satu stasiun televisi, seorang dai yang dianggap kondang dan dianggap ulama di negeri ini berkata, nggak pakai jilbab itu nggak apa-apa, nggak wajib. Bagi perempuan Indonesia tidak wajib pakai jilbab, karena jilbab kerudung itu menurut dirinya hanya untuk orang-orang Arab. Alasannya karena cuaca yang panas dan sebagainya.
Ini jelas sebuah kekeliruan, penyimpangan. Karena jilbab jelas dalam Al-Quran Allah sebutkan perintah itu untuk istri Nabi. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna, agar mereka mengulurkan jilbab-jilbabnya, istrimu, anak-anak wanitamu, istri-istri orang yang beriman. Semuanya. Mungkin sekarang diubah kalimatnya oleh mereka. Oh enggak, cadar. Cadar itu cuma untuk orang Arab saja. Kita katakan, lah, cadar boleh digunakan untuk orang selain Arab. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang berkata wajib, ada yang berkata afdal. Yang jelas itu syariat. Maka jangan membenci orang-orang yang memakai cadar. Nah, kalau mereka mengatakan bahwasanya enggak, jubah itu hanya syariah, hanya untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Indonesia. Kalau yang dimaksud oleh mereka enggak boleh manusia selain orang Arab pakai jubah, itu keliru. Tapi kalau yang dimaksud oleh mereka bahwa boleh saja kita selain orang Arab tidak memakai jubah, tidak memakai surban, ini benar kalau itu yang dimaksud. Karena memang kita tidak wajib pakai jubah, kita tidak wajib pakai surban, tapi yang wajib sama, menutup aurat. Nah, kalau kalimat itu jubah tidak wajib, kemudian mengatakan oleh mereka kalau gitu boleh pakai celana pendek, pakai baju apa yang membentuk tubuh itu. Pemuda-pemuda yang badannya atletis kadang pakai baju itu, saya lupa nama bajunya ini. Baju yang sempit yang sampai terlihat bentuk-bentuk tubuhnya itu. Kalau kata mereka itu boleh dipakai di luar, keliru. Enggak, itu tidak menutup aurat. Dalam Islam tidak dibenarkan. Nah, saya itu ikhwafillah rahimani wa risalah ini untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basira wa nadhira. Kami tidak mengutus wahai Muhammad melainkan kami utus kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nabi mengatakan, "Utitu khamsan." Aku diberi oleh Allah 5 perkata lam yu'tahunna ahadun qabli. Nabi-nabi sebelumku tidak diberikan 5 perkara ini. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan ar-ru'bu. Apa itu ar-ru'bu? Dimasukkannya rasa takut dalam diri musuhnya Allah sebulan sebelum Nabi sampai berhadapan dengan mereka. Wa ju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura. Yang kedua, Allah menjadikan untukku semua permukaan bumi ini boleh untuk sholat, dan dia suci dan mensucikan, kecuali yang dikecualikan oleh Allah, kuburan dan kamar mandi. Yang ketiga, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Yang ketiga, wa ukhillat liyal ghanaim. Tadi kata beliau dijadikan masjid untukku, dijadikan bumi ini sebagai masjid dan suci dan mensucikan. Lalu kata beliau, dimanapun di antara kalian menjumpai datangnya waktu sholat, sholatlah di muka bumi itu. Yang ketiga kata Nabi, wa ukhillat liyal ghanaim. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Walam ta'ilu li ahadin qabli. Nabi-nabi sebelumku tidak halal bagi mereka. Yang keempat, wa utitu syafa'ah. Aku diberi oleh Allah hak memberi syafaat bagi mereka yang diizinkan oleh Allah. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'asu ila qaumi khassah wa bu'istu ilan nasi amah. Nabi-nabi diputus khusus buat kaumnya saja. Aku untuk semua manusia. Semua manusia. Jadi tidak peduli alhamdulillah kulit hitam, kulit putih, Indonesia bukan Indonesia, Arab maupun bukan Arab, Ajam maupun orang Arab, semuanya wajib berpegang dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu bentuk keyakinan Ahlussunnah terhadap apa yang datang dari Nabi. Jadi kalau ada orang-orang berkata, oh tidak, di sini nih Indonesia nih negeri Pancasila, nggak perlu pakai syariatnya Nabi, keliru, enggak. Mau negeri apapun juga wajib menerima syariatnya Rasulullah SAW. Yang terakhir, mencintai Nabi. Ahlussunnah mencintai Nabi, dan ini wajib, bagian daripada iman. Tapi Ahlussunnah tidak menjadikan sikap cintanya melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mencintai Nabi karena Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia jadikan diriku lebih ia cintai min walidi, dibandingkan bapaknya atau orang tuanya, wa waladi, anaknya sendiri, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. Tapi mencintai Nabi tidak boleh melampaui batas syariat. Enggak boleh hulu.
Nabi didudukan sebagai nabi. Bagaimana caranya? Kita laksanakan sunnahnya. Orang yang jatuh cinta kepada seseorang, apa yang datang darinya itu kita lakukan, bukan disanjung-sanjung melampaui batas. Bukan dikatakan bahwa wahai Nabi, engkau lah pemberi syafaat, engkau pula lah yang memberi obat. Salah. Anta syafi. Salah. Nabi saja berkata, Allahumma anta rabban, Allahumma rabban nasi, adhibil ba'sa wasfi anta syafi. Asy-Syafi itu Allah. Pemberi obat itu Allah, bukan Nabi. Sebagian orang mengatakan, wahai Nabi, engkau lah yang membebaskan ikatan dalam hati kami. Ini salah. Nabi saja berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Wahai Allah, jadikanlah dalam hatiku ini cahaya. Hilangnya sebuah kegundagulanaan itu dengan sebab meminta kepada Allah Ta'ala, bukan kepada Nabi. Tidak boleh mengatakan Nabi itu hidup, karena memang Nabi telah meninggal dunia. Karena orang yang pada zaman sekarang hulu berkata Nabi itu jasadnya memang mati, tapi dia masih berkeliling-keliling di muka bumi ini. Lalu kata mereka, kalau kita baca sholawatan, bukan sholawat ya Pak ya, sholawatan, bedakan ini. Kata mereka baca sholawatan, lalu sampai kepada ayat, sampai kepada syair yang berbunyi, marhaban ya jaddal Husaini, selamat datang wahai kakeknya Hasan dan Husain. Mereka berdiri meyakini Nabi datang menjumpai mereka. Ini hulu, melampaui batas. Sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Para sahabat lebih tahu dibandingkan kita dalam masalah agama ini. Masa itu sebenarnya kita yakini Nabi hidup di kuburnya. Betul, Nabi sendiri yang mengatakan, al-anbiya'u yusalluna fi maqabirim. Para nabi salat di dalam kuburnya. Nabi hidup tapi di alam barzah. Bukan di mana? Bukan di dunia berkeliling-keliling, bukan. Bukan demikian. Sehingga keyakinan hulunya lagi Bapak setelah dia mengatakan bahwa Nabi itu hidup. Sehingga seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada di antara mereka meyakini kalau sudah tingkatannya tinggi, wali, nanti dijumpai Nabi. Sampai-sampai dia mengatakan Nabi mencium lututnya. Naudzubillah. Dia mengatakan ketika dia sakit, diletakkan di kursi roda, lalu dia ziarah ke makam Nabi, keluarlah Nabi dari kuburnya, menyambut dirinya sampai mencium lututnya. Lalu Nabi berkata, kalau saya tahu kamu mau datang ke sini, saya akan menjemputmu. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ghulu. Kalau Nabi mencium lututnya, lah kalau begitu siapa ini orang? Kalau dia mencium apa? Lututnya. Allahul musta'an. Termasuk ghulu Bapak, mereka mengatakan Nabi datang berjumpa denganku lalu mengajari aku begini begitu. Keluar dari kuburnya menjumpai aku, lalu dia mengajarkan agar begini, agar begitu, seperti ini, seperti itu. Abu Bakar yang lebih mulia dari dia saja enggak pernah dijumpai Nabi seperti itu. Istri Nabi yang rumahnya ada kuburannya Nabi enggak pernah dijumpai oleh seperti itu. Lalu orang ini siapa kalau begitu? Ini ghulu namanya, melampaui batas. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini dulu Bapak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita bisa lanjutkan pembahasan di lain waktu insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.